kita bicara fakta sekarang. Fakta pertama, abang iparnya Prabowo namanya Sudrajat Djiwandono, tersangka BLBI. 1. Adik kandungnya namanya Hasim, tersangka BLBI juga. 2. Adik iparnya namanya Tommy, inkrah membunuh hakim, di penjara. Oke, Prabowo-nya berdasarkan keputusan DKP penculik. Clear? Oke. Lalu bangsa ini kita mau serahkan pada mereka? Nggak ada cerita, nggak boleh. Nah, di sini adalah komentar legend dari seorang Adiana Pitupulu. Di sini bahkan pada waktu lalu ketika Pilpres 2019, ya kemungkinan hampir sama lah kejadian di situ, terulang lagi. Dan menurut saya kata-kata Adiana Pitupulu di sini sangat-sangat nyambung sekali dengan kondisi perpolitikan saat ini. Karena apa? Karena saat ini yaitu Pak Prabowo menjadi capres, yaitu pada Pilpres 2024. Ya otomatis lah. Jadi kata-kata Adiana Pitupulu ini ya masih relate dengan kejadian yang saat ini, yaitu di pemilu 2024. Di sini bahkan Adiana Pitupulu dengan tegas tidak mau menyerahkan bangsa ini ke Prabowo dan juga keluarganya. Karena ada berbagai macam hal. Ya, karena kita ketahui ya, Pak Prabowo ini ya, kalau Anda melihat rekam jejaknya pasti juga sudah tahu lah. Ya memang kalau kita memilih pemimpin itu memang dilihat dari rekam jejaknya. Kalau rekam jejaknya sangat bagus ya pantaslah untuk dipilih. Tetapi kalau mempunyai beban masa lalu, jejak-jejaknya pada masa lalu yang seperti diberitakan, maka program-program dan kebijakannya pasti juga akan berpengaruh. Kalau misalkan rekam jejaknya tidak mempunyai beban masa lalu, pasti program-program dan juga kebijakan-kebijakannya pasti akan pro masyarakat. Ya kurang lebih seperti itulah. Nah di sini bahkan pada waktu lalu juga Adiana Pitupulu berpesan, menurut saya sangat masuk akal sekali perkataan dari Adiana Pitupulu ini. Seperti ini videonya. Kita bicara fakta sekarang. Fakta pertama, abang iparnya Prabowo namanya Sudrajat Djiwandono, tersangka BLBI. 1. Nah, di sini apakah benar sih apa yang diucapkan oleh Adiana Pitupulu, yaitu Sudrajat Djiwandono? Apakah benar yaitu tersangka kasus BLBI? Nah, di sini ada berita. Di sini memang sudah lama ya, yaitu pada 30 Mei 2002, Sudrajat Djiwandono resmi menjadi tersangka kasus BLBI. Nah, di sini mantan Gubernur Bank Indonesia Sudrajat Djiwandono ditetapkan Kejaksaan Agung sebagai tersangka dalam kasus penyimpangan dana bantuan likuiditas BI yang merugikan negara sebesar 19 triliun. Penetapan status tersangka terhadap Sudrajat itu berdasarkan hasil pemeriksaan tim penyidik Kejagung untuk kasus BLBI terhadap beberapa orang saksi. Demikian dinyatakan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Barbar Sahir di Jakarta pada Kamis 30 Mei yang lalu. Barman menyebutkan penetapan itu juga dilakukan setelah dikeluarkan surat perintah penyidikan nomor 53/2002 tertanggal 7 Mei 2002. Berdasarkan hasil penyidikan, Sudrajat bersama direksi BI lainnya diduga telah menyalahgunakan kewenangannya memberikan fasilitas dan dispensasi pada bank-bank yang bersaldo negatif untuk melakukan clearing. Nah, jadi di sini memang benar sudah menjadi tersangka ya pada 30 Mei 2002 yang lalu. Nah, kita lanjut lagi videonya. Adik kandungnya namanya Hasim, tersangka BLBI juga. 2. Nah, di sini apakah benar yaitu Hashim apakah juga tersangka kasus BLBI? Nah, di sini juga pada tahun lalu ya, tepatnya 2002. Di sini 28 Maret 2002, Hashim Jojo Hadi Kusumo meninggalkan rutan Salemba. Wow. Di sini tersangka kasus pelanggaran batas minimum pemberian kredit Bank Industri meninggalkan rumah tahanan Salemba sekitar pukul 19. Langkah tersebut dilakukan mantan Komisaris Utama Bank Industri sekitar 6 jam setelah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan pengalihan status menjadi tahanan kota. Namun Hashim menolak berkomentar pada wartawan yang menunggunya di rutan Salemba.
Kuasa hukum Hasyim, Hotman Paris Hutapea, membenarkan penetapan status kliennya sebagai tahanan kota. Nah, di sini apa juga terkait kasus BLBI ya? Di sini seperti diketahui pada 13 Maret 2002, Hasyim ditahan karena diduga kasus pelanggaran BMPK Bank Industri sebesar 4 miliar. Seharusnya bantuan likuiditas Bank Indonesia itu diberikan ke pihak ketiga, tapi Hasyim malah memberikan kredit tersebut kepada grupnya. Sedangkan tersangka lainnya mantan Direktur Utama Bank Industri Umar Yudi hingga malam tadi masih ditahan di Rutan Salemba. Jauh ini berkas kasus keduanya sudah dilimpahkan ke PN Jakpus untuk segera disidangkan. Nah, jadi di sini lagi-lagi apa yang diucapkan Adiana Pitupulu benar adanya. Nah, kita lihat lagi. Adik iparnya namanya Tommy, inkrah membunuh hakim, di penjara. Oke? Prabowo-nya berdasarkan keputusan DKP penculik. Clear? Oke. Lalu bangsa ini kita mau serahkan pada mereka? Nggak ada cerita, nggak boleh. Wow, di sini bahkan tegas ya. Nah, tetapi pertanyaannya saat ini Adiana Pitupulu jarang diketahui. Kemana sekarang ya Adiana Pitupulu? Ya, kita ketahui pada waktu lalu sangat vokal sekali ya. Pada waktu lalu perseteruan antara Presiden Joko Widodo dan PDIP, bahkan juga Adiana Pitupulu memberikan pernyataan, bahkan yang memberikan 3 periode itu adalah permintaan dari Presiden sendiri dan PDIP tegas menolak. Nah, tetapi setelah itu Adiana Pitupulu entah sekarang di mana. Dari berita yang terakhir di sini, yaitu Adiana Pitupulu pada 25 November yang lalu, yaitu kelelahan bekerja. Adiana Pitupulu dirawat di Singapura. Ini tertanggal 25 November ya. Semoga saja cepat pulih ya Adiana Pitupulu dan sehingga bisa memberikan pencerahan lagi lah, yaitu seperti pada Pilpres 2014 dan 2019 yang lalu ya, karena masyarakat butuh yaitu pencerahan lah setidaknya dari aktivis 98 Adiana Pitupulu ini. Nah, di sini dari berita tertanggal 25 November, politisi PDIP Adiana Pitupulu tengah menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Singapura. Ia sakit lantaran kelelahan bekerja. Sekretaris Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres Ganjar Pranowo, Deddy Sitorus, meminta agar Adian lekas kembali sehat. Mohon doanya agar cepat sembuh, kata Deddy saat dihubungi pada 24 November. Deddy mengatakan Adian terlalu bekerja keras di lapangan sehingga kelelahan. Ia juga mengatakan Adian dirawat di Singapura sejak minggu lalu. Ia bekerja terlalu keras sehingga lupa menjaga kesehatan, ujar dia. Saat ini Adian merupakan bagian dari tim pemenangan nasional TPN Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Ia ditunjuk sebagai wakil deputi kinetik. Selain Adian ada juga Nini Aflar Lananto sebagai wakil deputi kinetik teritorial 2 dan Keilet Hadi Pranowo sebagai wakil deputi YZ. Ya, jadi semoga saja Adian di sini cepat sembuh ya, dan semoga ya bisa memberikan pencerahan lah kepada netizen di sini, karena menurut saya sangat diperlukan ya. Adian di sini kan sangat vokal sekali pada waktu Pilpres 2019 yang lalu. Nah, dari sini saya penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya. Lalu bagaimana dengan orang di lingkaran sebagai pendukungnya? Orang-orang berpengaruh di sekitarnya tak kalah bermasalah. Tidak, ya seperti itulah di sini. Jadi memang kita perlu ya melihat dari rekam jejak dan lain sebagainya. Ya, tetapi menurut saya apapun itu, menurut saya Pilpres besok ya semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting besok bisa berjalan dengan jujur dan juga adil. Ya, kita memang harus menggunakan akal sehat untuk menentukan siapa capres yang benar-benar bisa memimpin Indonesia ke depan. Kita memang harus melihat rekam jejaknya masing-masing, entah capres nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3. Memang harus dilihat rekam jejak dari para capres tersebut.